Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve Rahayu. Perkenalkan, nama saya Franky Maramba Jawa. Di sini saya akan membahas tema guru dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Sony Junaidi. Sebelum kita masuk ke pembahasan sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian guru. Jadi baik, guru merupakan tenaga pendidik yang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi maksud dari pengertian guru itu memiliki tanggung jawab yang amat berat. Jadi dalam menjadi seorang guru itu kita harus memiliki keahlian diantaranya yaitu mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik. Jika keahlian itu sudah kita miliki, maka kita akan menjadi guru yang profesional. Kira-kira seperti itu. Jadi baik, ya, di pembahasan selanjutnya, mengapa guru sebagai pekerjaan atau sebagai profesi? Kita harus mengetahui dulu mengapa guru sebagai pekerjaan. Mengajar sebagai pekerjaan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi maksud dari guru mengajar sebagai pekerjaan ini, tentu dalam menjadi seorang guru itu tentu banyak atau membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keberlangsungan hidupnya. Jadi dalam menjadi seorang guru itu tentu mengharapkan imbalan atau harapan dari apa yang dikerjakan di lembaga pendidikan maupun di lembaga lain sebagainya. Jadi dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya contohnya makan, minum, atribut dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, mengajar sebagai profesi berarti mengkonstruksikan jabatan sebagai guru dipandang sebagai profesi. Jadi maksud dari ini, kita harus tahu mengkonstruksikan diri sebagai guru, tetapi dalam hal tertentu saja. Contohnya di lembaga pendidikan boleh, atau di sekolah boleh kita dipandang sebagai profesi atau guru. Di luar dari lembaga pendidikan, kita bukan guru lagi atau bukan orang yang memiliki profesi lagi. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk karakteristik sebagai profesi. Yang pertama, sumber pendapatan utama. Yang kedua, curahan waktu kerja terbesar. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan khusus. Yang keempat, keahlian dan kompetensi khusus. Yang kelima, standarisasi. Yang keenam, organisasi dan kode etik profesi. Jadi maksud dari yang pertama itu sebagai sumber pendapatan utama, itu sama yang saya jelaskan tadi di mengajar sebagai pekerjaan. Tentu seorang guru itu membutuhkan apa yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Jadi maksud yang poin yang kedua yang curahan waktu kerja terbesar itu, tentu seorang guru itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bekerja keras. Dalam hal ini mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan muridnya, menilai dan mengevaluasi. Terus di poin yang ketiga, pendidikan dan pelatihan khusus. Dalam menjadi guru yang profesional, kita harus lihat dulu dari latar belakang pendidikan dan pelatihan khusus. Contohnya, pendidikan itu, contohnya kebanyakan kita temukan sekarang di berbagai sekolah dasar, termasuk yang saya rasakan kemarin di SMA. Dia memang sarjana pendidikan, tapi dalam penjurusannya dia guru biologi, tapi dalam materi yang diajarkan di sekolah dia membawa ilmu seni budaya. Ini kan tidak sesuai lagi dengan karakteristik sebagai profesi atau sebagai guru yang profesional. Terus di poin yang keempat, keahlian dan kompetensi khusus. Dalam hal ini
Guru harus ahli. Ahli dalam hal apa? Yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajar, menilai dan mengevaluasi. Dan kompetensi khusus itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Di antara kompetensi itu yaitu kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi guru harus menguasai 4 kompetensi itu, dan 4 kompetensi itu diatur dalam undang-undang dan diakui oleh negara. Terus yang poin yang kelima, standarisasi. Standarisasi ini maksudnya pengujian dari keahlian dan kompetensi khusus. Jadi untuk memenuhi sertifikasi guru itu harus ada yang namanya pelatihan. Pelatihan yaitu melalui standarisasi atau pengujian. Kira-kira seperti itu. Terus di poin yang terakhir, yang keenam, organisasi dan kode etik profesi. Maksudnya itu kan kita tahu ada 2 organisasi yang dimiliki oleh guru sekarang ini. Yang pertama itu PGRI atau kepanjangannya Persatuan Guru Republik Indonesia, dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi kode etik itu maksudnya, contohnya yang pertama itu guru yang memiliki kode etik itu dia melatih, membimbing muridnya untuk menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Itu salah satu kode etik yang harus dimiliki oleh guru dalam mengajar, membimbing, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi baik, kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu peranan guru. Peranan merupakan kedudukan seorang dalam suatu kelompok atau kedudukan dalam hubungannya dengan kelompok lain, misalnya posisinya sebagai guru. Nah, jadi maksudnya ini kita harus tahu memposisikan diri antara guru dengan murid, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Jadi kita harus bijak dalam menjalankan peran sebagai guru, walaupun perannya itu begitu penting untuk menumbuhkan jiwa peserta didik yang berjiwa Pancasila seperti yang saya jelaskan tadi di kode etik profesional. Jadi kita harus tahu memposisikan diri kita sebagai guru. Dan jika kita sudah di luar dari yang namanya lembaga pendidikan, kita bukan guru lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, lanjut. Dari peranan tadi ada pun fungsi guru yang dibagi menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest artinya yang diharapkan atau disengaja dan disadari dari guru oleh masyarakat. Itu terdiri dari guru sebagai pengajar, guru sebagai pendidik, guru sebagai teladan, guru sebagai motivator. Jadi maksudnya guru sebagai pengajar ini contohnya yang kelihatan, yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya salah satunya seorang murid ini bergegas pagi-pagi ke sekolah. Ketika orang tuanya bertanya, kok ini baru jam 8 kamu udah berangkat ke sekolah? Tentunya kata Pak Guru, kalau telat itu melanggar norma di sekolah. Itu kan salah satu contoh bahwa guru itu memberikan bukti nyata dalam pengajarannya terhadap muridnya. Sama juga dengan guru sebagai pendidik. Tentu dia benar-benar mendidik muridnya dan itu dirasakan oleh orang tuanya. Contohnya di rumah dia nggak melawan, disuruh nggak melawan. Berarti itu salah satu contoh konkret yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Terus yang ketiga, guru sebagai teladan. Tentunya kita tahu bahwa eksistensinya guru itu dikukuh dan ditiru. Jadi dalam hal ini, dalam menjadi seorang guru itu kita harus menunjukkan sikap keteladanan kita untuk supaya peserta didik atau murid meniru apa yang kita lakukan di sekolah. Contohnya cara berpakaian yang rapi, rambutnya tidak boleh gondrong,
Itu kan salah satu untuk menjadi atau fungsi dari guru yang manifest. Terus lanjut yang kedua itu fungsi laten. Fungsi laten itu yang tidak disengaja atau tidak diharapkan atau tidak disadari dari guru oleh masyarakat. Itu terdiri dari guru sebagai pelabel, yang kedua guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas, terus yang ketiga guru sebagai pengekal status quo. Oke, baik, jadi lanjut. Sekarang kita masuk di sertifikasi guru. Yang pertama itu kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dalam penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Terus ada beberapa kompetensi guru, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, diantaranya kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Dari keempat kompetensi itu tentu memiliki indikator-indikator. Contohnya indikator dari kompetensi pedagogis itu diantaranya memahami peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pembelajaran secara umum. Dan yang keempat, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada pada diri siswa. Terus indikator dari kompetensi profesional itu antaranya menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Terus yang kedua, menguasai langkah penelitian dan kajian kritis. Terus indikator dari kompetensi sosial yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif sesama tenaga kependidikan. Terus yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali murid, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Terus dari kompetensi kepribadian, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Terus yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa. Dan yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif. Dan yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa. Dan yang kelima, memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Jadi keempat kompetensi itu harus dikuasai oleh guru, karena itu sudah diakui dalam undang-undang. Jadi jika guru sudah memiliki keempat kompetensi tersebut, maka guru itu dinyatakan lolos dalam sertifikasi guru untuk menjadi guru yang profesional. Baik, lanjut. Sekarang tentu tadi kita mempelajari sertifikasi guru. Dari sertifikasi guru itu ada pun permasalahan sertifikasi. Ada beberapa permasalahan sertifikasi ditemukan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru, antara lain faktor guru, faktor kelembagaan sertifikasi, faktor asesor, faktor pendidikan dan pelatihan profesi guru, dan kelulusan dan profesionalitas. Dari kelima faktor tersebut yang menjadi permasalahan untuk mencapai kelulusan dan untuk mendapat sertifikasi guru. Kira-kira seperti itu. Sekian pembahasan saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan saudara. Dan semoga dengan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, tetap semangat.